Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dari kelas PAI 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mengasah pribadi yang unggul dengan santun, jujur, dan malu. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu jujur. Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang artinya benar atau dapat dipercaya. Secara istilah, jujur atau sidik bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Menurut KBBI, kata jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya dusta. Berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Sikap jujur harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini, sebab pada usia dini, seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Allah pun sama. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Adapun ayat yang menerangkan tentang orang yang tidak jujur atau ingkar janji akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain karena dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Setiap orang harus bisa memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali kata-kata yang jujur. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ada beberapa manfaat sifat jujur bagi kehidupan kita. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jujur akan melahirkan ketenangan. Orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, seseorang pembohong akan selalu merasa gelisah karena kebohongannya takut terbongkar. Yang kedua, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran. Tanpa memandang suku, agama, dan ras, orang yang jujur akan selalu disukai oleh semua manusia. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki yang didapatkan dengan jujur akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada contoh sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mencontek saat ulangan. Selalu berkata sesuai dengan kenyataan, tidak membohongi diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya ada santun. Santun adalah berkata lemah, lembut, serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asri,
Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau menginginkan, kecuali sebagian dari kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Teman, kerabat, keluarga, bapak, ibu guru, dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari sikap santun. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Selanjutnya ada contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai orang yang sedang berbicara. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak berkata-kata kasar, kotor, dan sombong. Yang keempat, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir ada malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu, perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Hadis yang menerangkan bahwa malu bagian dari iman, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu berdusta jika ia beriman. Seseorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Seorang pejabat yang memiliki rasa malu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari korupsi. Seorang pelajar akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu.
Seorang pedagang akan malu berbuat curang karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang polisi akan malu menerima suap dari pelanggar rambu lalu lintas. Aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa akan malu menerima suap dari tersangka karena ia takut ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pria dan wanita akan berpakaian menutup aurat karena menjaga harga diri dan kehormatannya. Mereka semua terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat karena adanya rasa malu dari diri mereka. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sifat malu, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Adapun contoh sifat malu dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, malu untuk berbuat maksiat dan meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, malu untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak akhlaknya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.